Menjadi tua itu mutlak. Setiap bertambahnya usia berdampak pada perubahan tubuh, termasuk bagian-bagiannya terutama pada kulit. Saat umur memasuki 30-an, tak wanita maupun pria akan semakin memperhatikan terhadap penampilan fisik mereka. Karena saat itulah garis-garis halus di wajah akan bermunculan dan tak akan semulus saat masih usia remaja. Keriput adalah penurunan fungsi dari elastisitas kulit. Ini termasuk proses penuaan yang alami terjadi pada semua orang. Penggunaan pelembab adalah salah satu cara termudah yang bisa dilakukan agar kulit tak semakin mengendur dan memunculkan lipatan juga garis di permukaan kulit. Ada rumor yang mengatakan bila orang dengan jenis kulit kering akan lebih cepat mengalami keriput. Namun hal ini belum bisa dibuktikan. Lalu, bagaimana cara mencegah munculnya kerutan di kulit? Bedakah perawatan kulit wanita dan pria? Dan mungkinkah keriput bisa dialami sejak dini? Simak informasinya di Hidup Sehat sesaat lagi. Iya, pemirsa Hidup Sehat kembali lagi nih. Kita membahas sesuatu yang bikin orang banyak penasaran, Kak Bekti. Betul sekali. Yaitu tentang keriput. Karena ini pasti dialami oleh semua orang ya. Betul. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kira-kira bagaimana caranya supaya kita mencegah dan mengatasi keriput ini, Kak Bekti? Nah, betul sekali. Kalau begitu kita sudah langsung ketemu sama dokternya. Yang cantik sekali, nggak ada keriputnya sekali. Masih muda sih soalnya. Iya, halo dokter. Kita sudah bersama dengan Dokter Matahari Arsy, spesialis kulit dan kelamin. Halo dok. Halo. Nah dok, ini kan tadi kan kalau aku kan tadi masih ngomongin seputar keriput-keriputan ini kan aku kan masih muda nih dok ya kan. Masih muda Nah, ya. biasanya nih katanya nih yang keriput-keriput itu cuman kalau udah tua ya kan. Nah ini fakta atau mitos tuh dok? Nah, itu adalah mitos. Mitos? Oh jadi yang muda pun bisa keriput? Yang muda bisa keriput. Kok bisa dok? Karena ternyata tidak hanya dari faktor usia atau penuaan saja, tetapi ada faktor dari luar ya. Jadi ada penuaan dari sinar matahari, radiasi, kemudian juga dipengaruhi oleh kontraksi otot. Jadi kalau dia gampang sangat ekspresif atau mungkin ada penyakit tertentu yang membuat mukanya selalu kontraksi ototnya, itu lebih mudah jadi kerut walaupun mungkin usianya udah belum tua. Belum tua, tapi mungkin udah ada sedikit keriput-keriput karena dari kontraksi ototnya yang mungkin terlalu banyak ekspresif gitu ya. Iya. Nah aku ekspresif juga tapi alhamdulillah sih dok. Perawatannya mungkin bagus, yang merawat saya Bunda Dila, terima kasih banyak ya udah dirawat ya. Sama setiap hari aku kena air wudhu. Cile sombong banget. Mungkin mengandung botox gitu ya Iya air kan, wudhunya. betul. Nah dok, ini kan kita selalu beraktivitas, apalagi kita negara tropis ya, penuh dengan paparan sinar matahari. Nah fakta atau mitos nih dok, terlalu sering kena sinar matahari dapat menyebabkan kulit cepat keriput. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh fakta. Jadi kena dokter dong ya? Kan Iya, dokter jangan matahari kena aku ya. namanya. Betul, jadi ternyata sinar matahari itu akan meningkatkan pembentukan enzim-enzim yang merusak kolagen dan elastin yang ada di kulit, yang menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit. Makanya tadi faktor penuaan itu tidak hanya dari dalam usia, tetapi juga dari luar yang harus selalu kita lindungi. Oke, makanya itu yang sekarang suka ada pakai sunscreen apa segala Ya, macam itu juga betul. ikut membantu ya dok. Nah ini kalau sunscreen itu sebaiknya harus kayak gimana sih dok? Kan aku kan pakai sunscreen gitu kan kayaknya aduh nggak banget ya gitu kayak buat perempuan gitu dok. Aku nggak biasa tuh. Itu biasanya pakai sunscreen itu seperti apa dok? Dan bagi siapa saja sebenarnya dok? Oke, jadi sebenarnya sunscreen itu untuk semua ya, semua yang memang terpapar sinar matahari ataupun dalam ruangan tetapi sinar mataharinya masuk. Apalagi untuk mengukur kapan kita seringnya menggunakan sinar sunscreen itu juga tergantung lokasi. Kalau di Indonesia, ini baiknya kita mengulang bahkan setiap 2 jam. Apalagi kalau aktivitas yang kena air, jadi harus lebih sering lagi bahkan. Oke, dan itu cukup banyak ya dok, 2 ruas jari ya kalau nggak Iya salah betul, ya. itu kalau secara ukuran yang masing-masing sebenarnya ada, tetapi secara umum ukuran normal wajah manusia kurang lebih 2 ruas jari dipenuhin. Apa itu dok? Apa maksudnya 2 ruas jari? 2 ruas jari untuk sunscreennya, penggunaan sunscreen. Jadi di segini penggunaannya? Satu seret, terus satu lagi seret. Satu, gitu. jadi 2 ruas gini. Yes, betul. Lotionnya gitu ya, sunscreennya gitu ya. sunscreennya. Itu sekali pakai atau gimana tuh? Sekali pakai. Sekali pakai langsung
di muka gitu ya dok Iya, ya. 2 jam Baru lagi tahu langsung kita pakai ya. lagi. Iya betul. Nah ini kan sekarang banyak banget di pasaran tuh dok. Ada yang kategorinya tuh ya ada SPF 30, 15, 50. Itu maksudnya apa tuh SPF itu sebaiknya yang bagus itu penggunaan seperti apa dok? Oke, jadi sebenarnya semua tadi ada hitungannya. Jadi hitungan dari UV index, kemudian hitungan UV dari index itu, UV Dok? index itu kita bisa lihat kadar gimana si UV itu merusak ke kulit kita. Semakin tinggi UV dia itu ultraviolet. ultraviolet. Oke. Jadi semakin tinggi dia akan semakin merusak kulit dan risiko untuk menyebabkan kanker itu semakin tinggi. Biasanya banyak kok di HP. Sekarang kita udah bisa HP apapun tuh biasanya kalau di weather kita bisa cek UV index. Oh gitu. Jadi kalau angkanya, kalau bingung lihat angkanya, lihat warnanya. Jadi kalau warnanya masih hijau tuh masih aman. Oke. Tapi kalau dia udah mulai kuning, oranye atau merah, harus banget dihindarin Kayak sebaiknya. sunscreen. Nah, yang bagus yang mana tuh, Nah, Dok? kalau di Indonesia ternyata setelah dihitung dari tipe kulitnya sendiri, dihitung dari UV indeksnya, itu minimal SPF-nya 30. Oh 30 ya minimal ya. Jadi untuk orang Indonesia pokoknya harus yang Minimal 30 yang 30 SPF-nya. minimal. Oh, kalau seandainya berlebihan gitu dok. Berlebihan ini masih sebenarnya. tanya banyak-banyak nih dok. Iya dong, penasaran. Banget ini kayak ini. Ah, Jadi itu kalau kalau berlebihan gitu sampai 50 mungkin. Sebenarnya kan dia meningkatkan perlindungannya berapa kali lipat kalau kulit kita itu kena sinar matahari jadi merah, jadi terbakar. Iya. Nah, kalau 30 berarti 30 kali lipat daripada yang hitungan normalnya. Nah, ketika makin tinggi sebenarnya perlindungannya juga makin banyak, tetapi tidak sesignifikan itu sih perbedaan. Jadi minimal 30 itu sudah cukup melindungi. cukup. Oh, Kekurangannya baik. kadang kalau yang SPF makin tinggi, kadang-kadang yang mukanya acne prone atau mudah berjerawat, itu jadi lebih clog, pori-porinya dia mungkin lebih mudah berjerawat atau lebih berminyak gitu. Tetapi gitu. kalau nggak masalah sih, mungkin ada yang suka yang dicoba ya. glass skin ya, yang dia glowing banget, mungkin malah suka yang lebih Iya, ya agak mengkilat. glowing gitu kan. Itu berapa kali sehari diulangnya dok kalau Tadi misalnya sama tiap 2 jam. dipakai? Tiap 2 jam. Dan biasanya baiknya minimal SPF 30 kalau kita SPF di 30. Indonesia. Tuh ya. Gitu. Jadi itu para pria-pria nih ya, kalau aku kan nggak ngerti tuh apapun mereknya dilihat tuh ya di mungkin ya di kemasannya itu ada SPF-nya tuh berapa? Minimal SPF 30 ya. Betul. Dan apapun mereknya ya, Dok. Apapun yang penting mereknya. cocok gitu. Ya, benar banget. Nah, Dok, ini menarik banget ya Kak Bekti ya. Ini fakta mitos berikutnya. Katanya kulit berminyak itu memperlambat keriput. Ini fakta atau mitos pemirsa penasaran? Oke, penasaran ya? Iya. Jadi jawabannya adalah fakta. Oh, jadi harus berminyak Tetapi, dong. ada tetapinya. Oke. Jadi ternyata setelah diteliti lebih detail lagi, dia hanya mempengaruhi hanya terutama di area forehead, Oh, di area dahi, jidat. jidat. Jadi biasanya kalau yang berminyak Ya. itu kulit epidermis dan dermisnya. Dermis itu lapisan kulitnya itu agak sedikit lebih tebal dan sedikit oily itu sehingga dia lebih kalau seperti kertas makin tipis kan makin mudah berkerut ya. Nah ini betul. juga kalau dia lebih tebal dia risiko untuk mendapat kerutnya lebih sedikit. Oke. Tetapi ternyata diteliti lagi untuk area sekitar mata dan bagian bawah wajah itu tidak terlalu berbeda bermakna sebenarnya. Jadi Berarti kalau lebih ke jidat area ya, Dok, ya? jidat. nanti kalau yang berminyak, jadi yang nggak gampang berkerut cuma di jidat ya Iya, untuk yang di berminyak jidat. tadi ya. Dia Kalau yang lainnya tetap ya, berarti tetap tetap sama. harus ada perawatan Tetap. gitu ya. Nah, Oke, benar banget. Dok. Itulah pemirsa pentingnya perawatan, apalagi sejak betul. dini ya Dok ya. Nah, ini aku sebenarnya ini kan lagi diet nih ya dok ya. Nah, tapi ini fakta mitos selanjutnya nih dok. Diet yang tidak konsisten itu bisa menyebabkan kerusakan kulit dan menimbulkan keriput. Fakta atau mitos? Jangan dulu. Oh, Sabar dok. Sabar. Kaget ya dok. oke. Sampai mundur. Sampai mundur aku. Iya benar. Kita akan mengetahui sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Banyak Anda masih bersama kami di Hidup Sehat dan tadi itu ya rahasia merawat kulit ya dari berbagai negara. Iya, tapi Nah, Kak di pokoknya- Indonesia nggak kalah juga loh. Banyak Betul. banget dari Sabang sampai Merauke semua Ya. punya cara sendiri-sendiri Iya, untuk merawat setuju, kulit. betul sekali. Nah, tadi kan kita ada yang mengagetkan dokter tadi ya, ya sebelum dijawab tadi ya, ada akhirnya sekarang mau dijawab ya dok ya. Jadi diet itu katanya kalau yang tidak konsisten itu bisa menyebabkan kulit keriput dok. Fakta atau mitos dok? Jadi jawabannya adalah fakta. Fakta, Ya. jadi nggak konsisten gitu. Maksudnya kayak gimana Jadi tuh dok? nggak konsisten itu lebih karena mungkin dia tidak seimbang gizinya ya. Jadi kalau gizi yang seimbang itu baiknya
karbohidrat itu lebih sedikit, lalu malah lebih banyak ke arah protein, mineral, vitamin. Nah, ketika karbohidrat atau nanti dia berubah jadi kalori atau jadi gula nanti di dalam tubuh, ternyata itu akan menyebabkan yang namanya glikasi atau kerusakan karena gula. Nah, termasuk ke elastin tadi, termasuk ke elastin dan kolagen yang ada di kulit. Jadi dia akan lebih mudah rusak sehingga kulitnya akan menipis. Ketika kulitnya menipis, dia akan mudah terjadi keriput. Oh gitu. Jadi seperti itu ya perjalanannya ya. Jadi kalau kita salah dietnya juga akhirnya bisa membuat kulit kita juga akhirnya bisa keriput juga gitu. Ya, jadi penting banget untuk menjaga kelembapan ya dok. Benar. Ya, Nah, jadi kalau misalnya diet juga menjaga kelembapan juga ya dengan perawatan-perawatan itu tadi ya dok ya. Jadi sepertinya perawatan yang baik itu mungkin seperti apa sih dok? Perawatan yang baik selalu aku bilang ke pasien-pasien aku dari dalam dan dari luar. Jadi nggak hanya skincare dari luar, tapi tadi diet juga. Mulai dari makanan yang seimbang, terus minum yang cukup, istirahat yang cukup juga penting karena kesehatan mental juga berpengaruh gitu. Jadi semuanya dari dalam dan dari luar. Ya, oke baik. Oke, nah deh Dok, ini kita mau menggosip dikit nih Dok. Jadi dulu itu Kak Bekti sebelum jadi kurus kayak sekarang nih, waktu perutnya masih wow gitu ya, masih cakep lah perutnya pokoknya. Nah itu kerjaannya nggak lepas dari makanan manis dan minuman manis. Break dikit, minuman gitu kan, minuman manisnya datang gitu. Nah ini fakta mitosnya berhubungan nih Dok. Katanya sering mengkonsumsi minuman manis ini menyebabkan kulit keriput. Ayo Kak Bekti, ini fakta atau mitos? Oke, jadi berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, jadi ini adalah fakta. Jadi benar. Itu aku udah udah berhenti top. ya? Jadi tadi hubungannya karena kan dia gula. Akhirnya dia kalau kebanyakan dia akan merusak elastin dan kolagen. Dan nggak hanya di kulit sih, sebenarnya kita nyambung ke yang lain, lebih parah adalah kalau dia merusak kolagen di pembuluh darah misalnya. Jadi dia akan, makanya untuk yang kencing manis atau diabetes dia akan lebih mudah kulitnya juga tampak dari kelainan kulitnya. Oh, gitu. Nah Dok, pantesan nih lihat nih Kak Bekti tuh udah makin kurus, makin cakep, terus makin muda 10 tahun. Ya nggak, Kak Bekti? Bisa aja dok. Baik, tipsnya nih dok, bagaimana caranya untuk mencegah dan mengatasi agar supaya kulit kita tuh tetap segar dan moist gitu dan terhindar dari keriput-keriput. Oke, jadi selalu perawatan dari dalam dan dari luar, makan gizi seimbang, olahraga yang teratur, istirahat cukup, kemudian yang basic skincare yang harus dilakukan selalu cleansing menggunakan pembersih, kemudian moisturizing, dan juga tadi proteksi terhadap sinar UV. Itu yang basic, jadi nggak harus sampai 10 steps atau 20 steps, tapi kalau gitu. kita lakukan perawatan yang basic aja pun itu sudah cukup sebenarnya. Kalau perlu mandi air panas dok, perlu dihindari atau enggak? Kalau mandi air panas Kita itu benar-benar harusnya air panas. dihindari karena dia makin membuat kulit menjadi lebih kering. Dan tadi kulit kering kan memang akan membuat kulit lebih mudah wrinkle atau keriput. Oke, nah Dok, Gitu. tapi kalau misalnya ada beberapa orang kan yang harus mandi air panas ya Betul Dok, dok, apalagi aku kalau malam pagi-pagi. kedinginan dok. Air Nah, panas terus itu dok. kategori panas yang seperti apa yang masih boleh dan kadang-kadang ada juga orang yang habis mandi air panas bilas pakai air dingin. Nah, itu gimana? Gitu? Jadi sebenarnya memang kalau yang panas banget sudah pasti akan membuat kulit kering kan. Oke. Jadi kalau memang kedinginan atau orangnya mudah kedinginan, itu pakai yang suam-suam kuku Suam-suam saja. aja. Jadi dia hangat yang tidak Hangat-hangat terlalu aja. berlebihan. Masih boleh. Kalau memang kuat dibilas air dingin boleh, dia akan menutup kembali pori-porinya. Kemudian yang paling penting setelah mandi segera langsung gunakan pelembab untuk mengunci kelembaban. Oh, langsung pakai pelembabnya gitu ya. Apa tuh? Pelembab aja Pelembab, ya Dok ya? Berarti pelembab tuh apa? badan, Lotion seluruh gitu ya, Dok? badan. Ya bisa Oh, lotion, seluruh badan itu. bisa krim, atau mungkin ointment untuk yang memang kulitnya terlalu kering. Jadi Baik. tergantung kondisi kulit masing-masing. Jadi jangan cuman hanya muka aja yang diperhatikan, tapi seluruh tubuh Seluruh juga ya. badan. Pakailah pelembab itu ya, Betul. dengan lotion seperti itu. Aduh, terima kasih banyak dok. Terima Ini kasih informasinya banyak, Dokter. buat kita semua sangat-sangat bermanfaat. Iya, Semoga bermanfaat benar banget, ya. terutama untuk menjaga kulit agar tetap awet muda ya Iya. Dokter ya. Betul. Dan lebih bermanfaat lagi kalau Anda menyaksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan kalau Anda misalkan nih ketinggalan nih hari ini episode, langsung aja nonton di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Tengku Anissa, Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa.